Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Siang itu aku pulang ke rumah setelah dari pagi berjualan kue nasi uduk dan aneka jajanan anak-anak. Mas Jepri suamiku masih tertidur setelah semalaman begadang bersama teman-temannya hingga pulang pagi dalam keadaan mabuk. Namaku Ratih Anjani, seorang wanita yang baru menikah 6 bulan dengan seorang lelaki yang tadinya kukira baik. Tetapi ternyata seorang yang kasar, pemalas dan suka pulang pagi dalam keadaan mabuk. Ratih, sahut suamiku dari dalam kamar. Segera aku hampiri Mas Jepri yang baru bangun dari tidurnya. "Kamu dapat duit berapa?" tanyanya. "Cuma segini mas, hari ini sepi." "Sini, buat aku." Tiba-tiba Mas Jepri merebutnya dengan kasar. "Mas, ini buat beli kebutuhan sehari-hari. Dan buat disimpan kan kita juga harus bayar kontrakan mas." Aku berusaha mempertahankan uang itu agar tidak direbut olehnya. "Kamu selalu melawan sama suami," bentaknya, dan tiba-tiba sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Bukan sekali dua kali Mas Jepri melakukan itu sejak aku menjadi istrinya. Aku menangis sambil memegang pipiku yang terasa perih. "Sini uangnya, gue mau beli rokok sama minuman, gue belum puas mabok." Suamiku kembali merebut uang dari tanganku. Aku berusaha merebutnya kembali dan tidak ingin Mas Jepri menggunakan uang itu untuk membeli minuman keras. Ditambah hutang kami begitu besar kepada rentenir dan bank karena ulah Mas Jepri. "Itu uang buat cicilan hutang kita sama buat beli beras mas," pekiku. "Dasar istri kurang ajar, sekarang kamu udah berani sama suami kamu." Mas Jepri kembali membentak. Aku terus berusaha merebut uang hasil jualan dari pagi, tapi tiba-tiba ia mendorongku sampai terjatuh di lantai. Aku tidak menyerah dan tidak mau selalu mengalah dan menuruti perintahnya yang jelas-jelas merugikan rumah tangga kami. Dia bersenang-senang, mabuk-mabukan dan selalu pulang pagi. Tapi aku berjuang sekuat tenaga, mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Selama 6 bulan, aku terus berusaha bersabar sebagai seorang istri dan terus mendoakannya agar berubah. Tapi ternyata sikap suamiku semakin parah. Saat ku kejar, ia sampai di halaman rumah. Tiba-tiba sebuah tamparan keras kembali mendarat di pipiku. "Hentikan!" pekik seseorang. Aku dan Mas Jepri menoleh ke sumber suara dan ternyata seorang pemuda berpakaian rapi dengan jas dan dasi tengah berjalan ke arah kami. "Jangan ikut campur," tegur Mas Jepri pada lelaki itu. "Pengecut, cuma berani sama wanita," balas lelaki itu sambil menatap wajah suamiku dengan tatapan tajam. "Dia istriku, lo mau apa?" "Kasihan wanita sebaik Ratih punya suami yang kasar dan brengsek kayak kamu." Lelaki berpakaian rapi itu berbicara penuh emosi pada Mas Jepri. Suamiku begitu emosi dan hendak menghajarnya, tapi segera aku cegah. "Udah mas, udah, dia bisa membawamu ke hukum kalau mas menghajarnya." "Diam kamu, kita bicara baik-baik. Saya kesini bukan mau ikut campur rumah tangga kalian." "Siapa kamu? Daripada Ratih menderita sama kamu, mending ku pinjam istrimu," ujarnya dengan serius. "Kurang ajar." Mas Jepri kembali emosi dan hendak menghajar lelaki itu. Tapi tiba-tiba datang 2 orang berbadan besar dengan baju hitam langsung meringkus suamiku. "Saya serius mau pinjam istrimu. Dia akan bahagia dan gak akan menderita." Tandas lelaki yang tidak kukenal, tapi sepertinya aku tak asing dengan wajahnya. "Istriku bukan barang atau uang yang bisa lo pinjam," balas Mas Jepri. "Segini asal dia bersamaku selama 1 tahun." Lelaki berdasi itu menunjukkan jumlah nominal uang di ponselnya. Suamiku terdiam, sepertinya ia tengah berpikir. Tambah, tiba-tiba Mas Jepri berbicara. "2 kali lipat dari ini asal selama 1 tahun Ratih bersamaku. Dia akan baik-baik saja." Mas Jepri tersenyum dan mulai tenang. "Kalau serius sekarang juga transfer uangnya, lalu silahkan bawa istriku," ujar Mas Jepri. Aku begitu kaget dan sesak mendengarnya, karena ternyata lelaki yang selama ini kumandi hidupku untuk bisa bersikap setega itu. "Teganya kamu mas," pekiku sambil menangis. "Kamu pergi sama dia, setelah dia bayar, toh kamu enggak berguna juga," balas suamiku. Aku terus menangis namun tidak bisa berbuat apa-apa. Mas Jepri terbawa.
Ia tertawa setelah lelaki berpakaian rapi itu mentransfer uang ke rekeningnya. Kita buat kesepakatan, tanda tangan di sini, perintah lelaki itu sambil menunjukkan map berupa perjanjian. Kali ini kamu harus nurut sama Mas. Mas butuh uang ini buat modal usaha. Anggap aja ini pengorbanan kamu, karena kamu sudah membohongiku, bisik Mas Jepri sambil mengelus pipiku. Maksudnya apa, Mas? Bohong apa? Kamu bilang kalau kamu masih suci sebelum kita menikah. Tapi ternyata kamu sudah gak perawan. Kamu pikir sama bodoh dan gak bisa bedain saat pertama kita lakuin itu setelah kita menikah. Jawabnya dengan nada berbisik. Hatiku begitu sakit dan hancur mendengarnya. Ternyata itu alasan Mas Jepri selalu kasar dan tidak pernah memperlakukanku dengan baik sebagai istrinya. Ternyata noda masa lalu itu terus membayangiku dan lelaki yang menikahiku tidak bisa menerimanya. Seandainya ia tahu kejadian sebenarnya, kenapa aku tidak suci lagi? Apa ia masih tidak bisa menerimaku apa adanya? Hatiku begitu sakit menerima kenyataan. Sekarang ikut sama saya, ujar lelaki yang meminjamku dari Mas Jepri. Lebih tepatnya membeliku. Aku berusaha menolak, tapi ia terus memaksa dan kedua anak buahnya menarikku untuk masuk ke mobil. Tangisku kian kencang dan air mataku terus tumpah, meratapi nasibku yang begitu pahit sampai harus dijual oleh suami sendiri. Jangan nangis, kamu akan baik-baik saja, asal ikuti semua perintahku, ujar lelaki itu sambil menyetir mobil dan aku duduk di sampingnya dengan terpaksa. Siapa sebenarnya Anda, Tuan? Kenapa Anda membeli saya? Nanti kamu akan tahu. Kita mau kemana? Jangan banyak tanya, nanti kamu akan tahu. Aku kembali menangis dan menghapus air mataku. Kita ke hotel, ucapnya sambil melirikku. Seketika dadaku berdegup kencang dan membayangkan apa yang akan dilakukannya. Mobil melaju dengan kencang dan aku hanya diam sambil terus menangis. Pertanyaan demi pertanyaan terus muncul dalam hati dan pikiranku tentang lelaki yang berada di sampingku. Setelah jam perjalanan, tiba-tiba ia memarkirkan mobilnya di depan sebuah mall yang begitu besar dan ramai. Sebelum kita ke hotel, kamu ganti baju dulu. Silahkan kamu belanja pakaian yang paling bagus menurut kamu. Aku hanya diam, sambil menunduk dan tidak berani menatap wajahnya. Jangan nolak, karena saya sudah membayarmu dari suamimu yang brengsek itu. Apa yang akan Tuan lakukan sama saya? Terserah saya dong, kan kamu sudah kubeli dengan harga mahal, jawab lelaki di depanku. Aku kembali terdiam dan rasanya jantungku berdetak kencang. Kita shopping dulu. Bukannya wanita suka shopping, ajaknya sedikit tersenyum. Subhanallah, ternyata dia tampan juga kalau senyum. Gak boleh tergoda, aku kan sudah bersuami, meski suamiku sudah menjualku. Kok bengong? Saya gak mau shopping, gak mau ganti baju. Kamu harus tampil cantik dan anggun. Sebenarnya kamu cantik, mirip Melody JKT48, ia memaksa. Sebenarnya Tuan siapa? Kenapa Tuan membeli saya? Saya kan cuma seorang wanita miskin yang berjualan kue. Kenapa Tuan mengajak saya ke sini juga? Nanti kamu akan tahu jawabannya. Sekarang kita shopping, kamu harus ganti baju. Pakai baju yang bagus, penampilan kamu juga harus rapi, anggun dan enak dipandang. Ayo, sebelum emosiku bangkit. Tiba-tiba ia menarik tanganku. Dengan ragu aku turun dari mobil. Nama Tuan siapa? Namaku Rendra. Udah cukup kan? Sekali lagi banyak omong, akan kusumpal mulutmu. Iya Tuan, kuanggukan kepala dan raut wajahnya begitu menyeramkan saat melotot. Pilih pakaian yang bagus, sandal yang bagus, kamu harus ganti, biar penampilan kamu tambah cantik. Aku begitu bingung memilih pakaian yang menurutku bagus dan mahal dan hanya bisa bengong. Hei, kenapa bengong lagi? Saya bingung Tuan. Biar saya yang pilihkan baju untuk kamu, sekalian nanti kita ke salon. Lelaki bernama Rendra itu memilihkan beberapa pakaian untukku. Langsung pakai, gak usah protes, jangan khawatir semua aku bayar. Aku berganti pakaian di tempat yang sudah disediakan. Dan saat menemuinya kembali, Rendra sedikit tersenyum. Suka sama bajunya? Tanyanya. Kuanggukan kepala dan kembali menunduk. Semua sudah kubayar, sekarang ikut sama saya. Ternyata ia membawaku ke salon yang ada di dalam mall itu. Dandani wanita ini biar terlihat cantik, perintahnya pada salah satu pekerja salon. Aku didandani seperti seorang selebritis dan Rendra menunggunya dengan sabar sambil ia memainkan ponselnya. Setelah selesai didandani, kulihat wajah dan penampilanku begitu cantik, terlihat di cermin. Lelaki itu kembali tersenyum.
Sekarang, secepatnya kita ke hotel, waktunya mepet. Ikuti semua perintah saya atau nyawa kamu dalam bahaya. Iya tuan, kuanggukkan kepala. Sepanjang perjalanan menuju sebuah hotel, terus ku berdoa agar lelaki yang membawaku tidak bersikap jahat. Apa dia seorang mucikari dan akan menjualku supaya puaskan para lelaki hidung belang? Jangan takut, saya nggak akan berbuat jahat. Saya mau diapakan tuan setelah sampai di hotel? Terserah saya dong, puasin saya juga bisa, jawabnya sambil melemparkan senyuman manisnya. Jantungku kembali berdetak kencang dan begitu tegang mendengarnya. Kita akan menghadiri pesta. Tugasmu hanya bersikap mesra terhadapku. Aku hanya menurutinya masuk ke hotel dengan memegang lengannya. Ia membawaku ke sebuah ruangan dan ternyata sudah banyak orang di sana dengan penampilan rapi dan banyak wanita berpenampilan cantik. Aku begitu kaget dan tercengang melihatnya, karena selama ini belum pernah ikut dalam suatu acara dan pesta seperti itu. Selamat datang, Bapak Rendra Wiguna dan calon istrinya, ucap seseorang lewat pengeras suara saat kami datang. Tuan, apa maksudnya ini? Ikuti perintahku, sekarang kamu berperan jadi calon istriku, bisiknya lalu merangkulku. Tiba-tiba beberapa orang menyalami kami dari mulai lelaki-laki yang dewasa, berusia muda sampai beberapa wanita menyalami kami dengan sopan. Ternyata lelaki yang membawaku saat dihormati oleh orang-orang dalam pesta itu. Jangan tegang, santai aja, senyum, Ratih, bisiknya padaku. Selamat datang Pak Rendra di pesta ulang tahun pernikahan kami. Ini pasti tunangan Pak Rendra. Kalian sangat serasi. Kulemparkan senyuman dan bersikap sopan pada lelaki yang bersikap baik itu. Rendra terlihat senang saat melihatku bersikap sopan dan benar-benar bersandiwara menjadi tunangannya. Ini tunangan saya, kami secepatnya mau menikah, balas Rendra, sambil terus merangkulku dan memperlakukannya begitu mesra. Aku begitu heran, karena lelaki gagah itu benar-benar menghormatiku dan percaya jika aku tunangannya Rendra, padahal kami cuma bersandiwara. Kita makan dulu, Ratih. Iya tuan, panggil saya sayang, Hani atau Mas, sekarang kamu tunanganku. Aku semakin bingung dan heran, karena bagaimana mungkin Rendra menjadikanku calon istrinya, sedangkan aku sudah bersuami. Mbak, kenalin saya Rio, asistennya Pak Rendra. Seseorang menghampiriku, lalu menjulurkan tangannya saat aku menikmati hidangan, sedangkan Rendra ke toilet. Kulemparkan senyuman dan menyalaminya. Lelaki yang memperkenalkan diri bernama Rio itu bersikap sopan, seolah aku majikannya. Mas, boleh saya tanya? Ucapku. Ia tersenyum dan bersikap sopan. Saya sudah tahu pertanyaan Mbak, jangan khawatir, Pak Rendra orang baik dan ia seorang pimpinan yang bijak di perusahaan. Pak Rendra bukan tipe laki-laki yang suka main perempuan. Hah? Pemimpin perusahaan? Rendra kembali dari toilet dan melihat kami dengan tatapan heran. Apalagi saat melihat Rio berbicara serius padaku dan aku mendengarkannya dengan serius. Rio, sejak kapan kamu di sini? Baru saja sampai, saya tadi berbicara sedikit dengan calon istri Bapak. Sayang, apa kamu digombalin sama bujang lapuk ini? Tanya Rendra. Bapak bisa aja, mana mungkin saya berani gombalin calon istri direktur saya. Gimana menurutmu? Apa calon istriku cantik? Rio tersenyum dan mengangguk. Saya permisi dulu, Pak. Tuan, kenapa semua orang menganggap saya sebagai calon istri Tuan? Sekarang saya jelasin, nanti saya jelasin. Sekarang kamu nikmati pesta dan hidangan. Jangan takut, semuanya akan bersikap baik sama kamu. Aku begitu terkesan karena dalam hotel itu benar-benar sebuah pesta besar dan mewah. Ditambah hidangan yang enak, Rendra terlihat akrab dengan beberapa orang dan mereka mengobrol dengan santai. Siapa sebenarnya dia? Apa tujuannya jadikan aku sebagai calon istrinya? Ya Allah, seperti apa nasib hamba ke depannya? Kita pulang, ajaknya. Pulang kemana, Mas? Kita pulang ke rumahku. Di sana kamu akan tahu apa tugasmu. Hatiku menjadi tenang karena ternyata Rendra tidak menjadikanku sebagai pemuas nafsunya. Meski aku terus berpikiran buruk. Ini rumahku, di sana akan ada seorang anak yang butuh kasih sayang seorang ibu. Perlakukan dia sebagai anak sendiri, ujar Rendra setelah sampai di rumah yang begitu mewah. Di halaman rumah ternyata ada taman indah dengan bunga-bunga cantik. Selamat sore, Pak. Sila sedang tidur setelah seharian menangis. Seorang wanita tua menghampiri Rendra. Rati, duduklah, saya akan siapkan kamar untukmu. Saat duduk di sofa yang bagus, kulihat Rendra masuk ke sebuah kamar.
Kemudian ia kembali dengan menggendong seorang anak kecil berusia sekitar 3 tahun. "Mama, mama," ucap anak kecil itu saat melihatku. Aku begitu kaget dan heran. "Mama, mama," ucap anak itu lagi. "Apa dia anakmu, Mas? Sila sama mama dulu ya, mulai sekarang Sila punya mama lagi," ucap Rendra pada anak kecil yang dibawanya. "Mama jangan tinggalin Sila," rengek anak kecil itu dengan nada khas anak-anak seusianya. Ku peluk anak itu dan ku ciumi berkali-kali, tak terasa air mataku menetes. "Mama lapar," ucap anak itu lagi. Rendra sedikit tersenyum dan meneteskan air mata. "Sila mau makan apa?" tanya aku sambil mengelus wajahnya. "Mau makan bubu," rengeknya dengan nada bahasa khas anak-anak. "Alhamdulillah Sila sekarang mau makan, padahal tadi udah bibi suapin tetap enggak mau," ucap seorang wanita tua yang sepertinya pembantu di rumah itu. "Mama nanti masak bubur buat Sila, Sila makan ya sama mama," ujar Rendra pada anak perempuan yang tengah memelukku. "Mama suapin Sila ya, kok mama lama sih perginya? Kan gak ada yang nyuapin Sila," rengek Sila lagi. Resa tersenyum sambil menatap Sila dengan mata berkaca-kaca. Segera ku bawa gadis kecil itu ke dapur ditemani seorang pembantu. Lalu ku adukkan anak itu di kursi dapur. "Non, ini siapanya Pak Rendra?" tanya pembantu yang sudah sepuh itu. "Saya mau kerja di sini, saya cuma baru kenal," jawabku sambil melemparkan senyum. Wanita sepuh itu hanya mengangguk, lalu membantuku memasak bubur dalam kemasan. "Ibu sudah lama di sini?" "Hampir 20 tahun, Non. Saatnya cari informasi tentang siapa Rendra." "Bu, Pak Rendra itu gimana orangnya?" "Baik orangnya, Non. Ibu udah kenal sama dia sejak dia sekolah SMP." "Kalau Sila anaknya Pak Rendra ya?" Belum sempat menjawab, tiba-tiba Rendra menghampiri kami. "Rati, ini Biksum. Kalau butuh apa-apa sama Biksum aja," ujar lelaki yang sebenarnya memiliki paras tampan itu. Biksum tersenyum sambil menatapku. "Biksum ini dulunya seorang pramugari loh. Dia wanita paling cantik pada zamannya. Pacarnya aja selusin," sambung Rendra. Biksum tertawa ngakak, sedangkan aku mengerutkan dahi. "Beneran itu?" "Biksum juga dulunya seorang model, sekaligus lady rocker hebat," kelakar Rendra. Biksum tertawa, begitupun Rendra. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya jika Rendra memiliki selera humor tinggi meski wajahnya selalu tampak serius. "Mama pengen minum," ujar Sila yang tengah duduk di kursi. Kuambilkan air putih lalu anak itu meminumnya. "Mas, kenapa Sila memanggil saya dengan panggilan Mama?" Lelaki yang memiliki kulit putih bersih itu menarik nafas. "Dia selalu memanggil Mama kepada wanita yang seusia kamu. Mungkin terbawa teman sepermainannya." "Mamanya Sila mana, Mas? Kayaknya aku harus panggil kamu dengan panggilan Rati Sihab nih." Banyak tanya, seluruh Rendra. Biksum terkekeh. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa Rendra gak mau jawab? Setelah bubur matang, langsung kusuapi Sila, dan Rendra sibuk memainkan ponselnya. "Mas, saya mau salat asar dulu, ini udah mepet waktunya." "Sila ikut Mama," rengek anak itu. Kemampuan aku berjalan, Sila selalu mengikuti seolah ia takut kutinggalkan. Biksum menyiapkan mukena dan sajadah di kamar yang sudah disiapkan untukku. Aku sholat asar dan Sila ikut di belakangku mengikuti semua gerakan, dan sesekali ia berjalan ke depan melihat wajahku. "Mama, Sila mau mandi," rengeknya. Kumandikan anak itu lalu memakaikan bajunya, dan Sila terlihat bahagia. "Rati, ini baju-baju kamu." Tiba-tiba Rendra menyerahkan tas besar yang berisi baju-bajuku. "Siapa yang nganterin bajuku ke sini, Mas?" "Anak buah saya yang bawa ke sini. Ini pegang buat biaya sehari-hari kamu sama Sila. Nih pinnya," jawab Rendra sambil menyerahkan ATM beserta buku tabungan lalu pergi. "Mama jangan pergi lagi ya." Saat malam, Sila mengajakku main boneka dan meminta diajari menggambar. Kuperlakukan ia seperti anakku sendiri, meski aku belum pernah memiliki pengalaman mengasuh anak kecil. Sila memamerkan sebuah foto dan terlihat seorang wanita cantik tengah menciumnya. Apa ini istrinya Rendra, ibunya Sila? Kulihat juga foto seorang gadis yang kukenal, yaitu foto sahabatku saat masa sekolah SMA. Ini foto Rima. Ini foto si Rima, gumamku. Sila hanya diam saat kutanyakan foto seorang wanita itu. Sejenak pikiranku teringat pada Rima,
sahabatku yang baik, tapi tiba-tiba pergi tak ada kabar. Tiba-tiba ku teringat pada suatu peristiwa di rumah Rima, yang dimana begitu aneh menurutku saat menginap di rumah sahabatku itu. Saat Rima mengajakku menginap di rumahnya dan ternyata saudara sepupunya tengah berkunjung. Tapi aku lupa dengan wajah saudara sepupunya itu. Kakak jahat, gimana kalau Rati tahu perbuatan jahat kakak? Kakak bisa dilaporkan ke polisi. Teringat ucapan Rima pada sepupunya saat pergi. Setelah ku terbangun dari tidur. Saat itu terasa perih dan sakit pada bagian kewanitaanku disertai setitik darah mengering. Saat ku beritahu pada sahabatku, Rima begitu kaget dan terkejut, tapi ia menjelaskan jika itu gejala datang bulan. Ku coba mengingat kejadian malam itu dan sepertinya aku bermimpi. Ada lelaki yang meraba tubuhku, memeluk dan menindihku, namun keadaanku begitu mengantuk. Setelah minum jus yang disediakan oleh Rima, saat aku sarapan pagi bersama Rima, saudara sepupuku itu malah pergi tanpa pamit. Aku sekali melihat wajahnya, tapi tak kuingat lagi dan tidak pernah bertemu lagi dengan saudara sepupu sahabatku itu. Terus terngiang ucapan Rima pada saudara sepupunya itu, namun aku tak berani menanyakan. Sejak kejadian itu Rima bersikap aneh terhadapku. Ia menjadi lebih baik dan begitu peduli. Tak jarang ia memberiku uang belanja atau mentraktir makan. "Non, kok ngelamun?" tanya Bisum membuyarkan lamunanku. "Bi, ini foto istrinya Pak Rendra." Wanita sepuh itu mengangguk pelan. "Sekarang dia kemana, Bi?" Bibi gak berani jawab, Non. Mending Non Rati tanya langsung saja sama Pak Rendra. "Kalau wanita ini Rima kan, Bi?" tanya aku sambil menunjukkan foto sahabatku masa sekolah. "Iya, itu Non Rima, saudara sepupunya Pak Rendra. Sekarang dia tinggal di luar negeri ikut suaminya," terang Bi Sum. Aku begitu terkejut dan kaget, karena ternyata Rendra bersaudara dengan Rima. Aku kembali melamun dan Sila sibuk bermain boneka sambil mencoret-coret kertas. Apa Rendra mengenaliku karena aku dulu bersahabat akrab dengan Rima? Apa saudara sepupunya Rima yang bertemu denganku di rumahnya itu adalah Rendra? Aku terus bertanya-tanya. Rendra datang membawa bungkusan dalam plastik dan ia begitu bahagia melihat Sila bermain denganku. "Ini buat kamu," lelaki itu menyerahkan bungkusan itu padaku. Setelah kubuka ternyata itu mukena, jilbab dan pembalut serta alat-alat kecantikan wanita. "Ini buat saya, Mas." "Iya, ambil aja. Mulai sekarang semua kebutuhan kamu akan saya jamin. Asal kamu rawat Sila." Sila merengek mengajakku ke kamar. Ternyata anak itu mengantuk dan meminta susu dalam dot. Saat Sila tertidur, segera kutemui Rendra di ruang televisi. "Mas, Anda belum jawab pertanyaan saya." "Pertanyaan yang mana?" "Kenapa Mas Rendra membeliku dan kemana ibunya Sila?" "Oh itu, ibunya sudah pergi sama lelaki lain." Aku begitu terkejut dan tidak percaya, karena mustahil seorang lelaki tampan dan kaya seperti Rendra sampai ditinggalkan istri. Udah puas dengan jawabannya? "Kenapa kamu membeliku, Mas?" "Aku ingin kamu bahagia dan bisa lepas dari suamimu yang brengsek itu. Dia suka main wanita, suka jud, dan mabok. Apa kamu masih mau hidup sama lelaki kayak gitu? Sekarang kamu rawat Sila, saya akan bayar kamu dan akan menyediakan semua kebutuhan kamu. Besok kita beli HP buat kamu." "Apa benar Anda saudara sepupu Rima?" "Udah, kamu istirahat, besok kamu rawat Sila lagi. Jangan sampai kamu sakit. Satu lagi, kamu jangan berpikiran buruk tentang saya. Tugas kamu hanya merawat Sila dan jadi calon istriku. Kamu jangan khawatir, saya akan bayar dan gak akan berbuat macam-macam." Aneh banget itu orang. Kutemui Sila yang tengah tertidur di kamar. Lalu kuperhatikan sekitar kamar yang rapi itu. Ya Allah, kenapa hamba mengalami keadaan seperti ini? Ampuni segala kesalahan hamba. Setelah salat isya, ku tertidur di samping Sila. "Semalam kamu nanya Rima?" "Iya, dia adik sepupu saya," ujar Rendra tiba-tiba saat kami berpapasan. Ku perhatikan cara berjalan lelaki itu dan gaya rambutnya. Ternyata mirip dengan lelaki yang bertemu denganku di rumah Rima. Tapi aku tak bisa mengingat wajahnya karena itu sudah lama. "Mama, Mama," teriak Sila. Segera aku temui anak kecil itu dan aku begitu kaget melihatnya. Astagfirullah. Sila memisan dan aku begitu kaget melihatnya. "Mama, Ma," segera aku bersihkan darah di hidungnya. "Sila, ada Mama di sini." "Kita bawa ke rumah sakit tapi kamu salat dulu." Ku bawa Sila masuk ke mobil. Lalu Rendra menyetir dengan panik.
Sela sakit apa, Mas? Ma, liris Sela lagi. Sesampainya di rumah sakit, Sela langsung diperiksa oleh dokter. Kami menunggu di ruang tunggu dan terus diam. Namun tiba-tiba Rendra menatap wajahku. Rati, maafin saya ya. Lelaki gagah itu berbicara padaku sambil meneteskan air mata. Maaf untuk apa? Aku belum siap untuk bicara jujur. Maksudnya apa, Mas? Saya nggak ngerti. Kamu berhak bahagia dan aku ingin kamu bahagia. Sekali lagi maafin aku. Sekarang terserah kamu, apa kamu mau kembali sama suami kamu atau tetap bertahan di rumahku. Tapi apa kamu mau kembali sama suamimu yang brengsek itu? Aku akan merawat Sela asal Mas Rendra gak berbuat macam-macam sama saya. Sela butuh seorang ibu setelah ibunya pergi bersama lelaki lain. Ingin kutanyakan lebih jelas, tapi khawatir menyinggung perasaan lelaki ini di depanku. Apa suamimu nerima kamu apa adanya? Aku hanya diam. Apa kedua orang tua kamu masih ada? Ayahku sudah meninggal, ibuku juga sudah meninggal, Mas. Sebelum nikah saya tinggal sama paman dan bibi saya. Kenapa Mas Rendra membeli saya? Kenapa Mas Rendra bilang kalau saya nggak pantas jadi istri Mas Jepri? Kamu sahabat akrab Rima, dan Rima berpesan agar saya bantuin kamu supaya lepas dari Jepri. Hanya itu? Aneh banget ini orang. Mama, ucap Sela saat kami menemuinya. Kupeluk anak itu penuh kasih sayang. Mama jangan pergi lagi ya, Sela mau sama mama aja. Ayo kita pulang. Di perjalanan pulang kami terus diam. Kakak jahat, sekarang kakak harus minta maaf sama Rati dan mengakui semuanya. Tiba-tiba terngiang ucapan Rima saat sahabatku itu menelpon seseorang dan aku tak sengaja menguping pembicaraannya. Kita sarapan pagi dulu yuk, sekitar sini ada pedagang bubur ayam. Aku hanya mengangguk. Ya Allah, biasa kalau pagi aku disibukkan harus melayani sarapan Mas Jepri dan disibukkan membuat kue jualanku, lalu berangkat dan berjualan sampai pulang siang. Sekarang aku malah diajak sarapan oleh seorang lelaki baik yang kukira hidung belang. Sarapan yang banyak, Rati. Iya, Mas. Saat menikmati sarapan bubur ayam yang menurutku enak, kedua netraku melihat seorang lelaki yang kukenal dan pernah menodaiku sebelum ku menikah dengan Mas Jepri. Lelaki yang bernama Edi, seorang lelaki pemabuk, anaknya Bude Asih, tetanggaku sebelum aku pindah rumah. Peristiwa kelam itu tergambar jelas. Setelah meninggalnya ibuku saat aku baru lulus sekolah SMA, Bude Asih menyuruhku tinggal di rumahnya sebelum pamanku dari luar kota menjemput. Rati, kamu cantik dan menggoda, ucap Edi saat rumah Bude Asih sepi. Lelaki itu memelukku dari belakang saat aku di dapur. Kamu jangan nolak, kedua orang tuaku sudah berbaik hati, sekarang kamu harus ikuti perintahku. Awas kalau kamu bilang. Saat malam keadaan hujan lebat dan Bude Asih belum pulang dari rumah saudara, suami Bude Asih pun belum pulang. Biasanya pulang seminggu 2 kali. Edi menemuiku di kamar saat ia dalam pengaruh alkohol. Di bawah ancaman senjata tajam, aku begitu ketakutan. Aku begitu syok dan hanya bisa menangis. Setelah ia puas menuntaskan hasratnya, ia malah memperlakukanku dengan kasar. Lu jangan nangis, Rati. Lu juga udah gak perawan sebelumnya. Gue bisa bedain mana yang masih perawan, mana yang enggak. Aku hanya menangis menerima perlakuan dan ucapannya itu. Sedih sekali, sakit, heran dan tidak terima dengan ucapan lelaki itu. Karena sebelumnya aku tidak pernah berbuat zina dengan siapapun. Ternyata lu cewek rusak juga, ngapain pakai nangis segala? Pasti lo udah sering kan? Kayak gitu, ngaku aja, Rati. Ia pun mengancam akan membunuhku jika kuadukan perbuatannya. Edi malah menganggapku sebagai gadis badung dan mengatakan jika ia bukan orang pertama yang merenggut kesucianku. Kembali teringat peristiwa aneh di rumah Rima, yang dimana saat itu aku masih kelas 3 SMA sebelum ibuku meninggal. Rati, kok ngelamun? Tanya Rendra. Astagfirullah, Mas, saya mau pulang. Iya, nanti ya setelah selesai sarapan. Untungnya Edi tidak melihatku karena ia hanya berjalan di depan warung bubur itu. Mama, Sila mau beli mainan. Setelah kami sarapan, Rendra mengajakku ke toko mainan. Sikap lelaki gagah itu begitu peduli dan sayang terhadap anaknya. Rendra yang kukira jahat dan hidung belang ternyata begitu baik. Sosok ayah yang penyayang. Mas, kenapa ibunya Sila pergi? Selingkuh sama lelaki lain saat saya ada proyek di Singapura. Pulang sebulan sekali. Aku terdiam dan tidak lagi bertanya. Aneh, seorang lelaki tampan, baik dan kaya seperti Mas Rendra sampai diselingkuhi istrinya. Padahal beruntung jika ada wanita yang jadi istrinya.
Jangan tanya tentang ibunya Sela lagi, tegurnya. Sekarang kita pulang. Apa tugasku hanya merawat Sela? Iya, sementara itu tugas kamu jangan banyak tanya lagi, karena aku sudah membelimu. Jawabnya dengan ketus. Apakah kejadian aneh di rumah Rima yang menimpaku ada hubungannya dengan Rendra? Sesampainya di rumah Rendra ternyata sudah ada wanita cantik yang menunggu kami. Ngapain kamu kesini? Tanya Rendra dengan menahan emosi. Aku mau lihat keadaan Sila. Pergi. Aku begitu kaget dan bingung melihatnya. Pergi, bentak Rendra lagi penuh emosi. Aku terus diam dan memeluk Sela. Kamu mengusirku, Mas? Tanya wanita itu. Kamu gak pantas menginjakkan kaki di rumah ini setelah kamu mengotori rumah ini dengan perbuatan hina kamu bersama selingkuhan kamu itu. Sekarang kamu cepat pergi sebelum aku berbuat kekerasan. Kamu siapa? Dia istriku sekarang. Sudah cukup, silahkan pergi dan jangan sentuh Sela. Dia tidak kenal ibunya karena kamu selalu sibuk foya-foya dan selingkuh selama tinggal di sini. Sela, sini sama mama. Wanita itu hendak meraih Sela. Gadis kecil yang berada dalam pelukanku malah ketakutan dan tidak mau melihat wanita itu. Mama, Sila takut. Sila takut. Rendra memanggil dua keamanan rumah itu. Ratih, masuk, bawa Sila. Mas, kenapa Sila ketakutan? Bawa Sila ke kamarnya, mungkin dia trauma karena wanita tadi selalu berbuat kasar. Siapa dia, Mas? Dia wanita durjan yang mengotori rumah ini dengan perbuatan zina. Dia ibunya Sila kan? Bawa Sila masuk, dia harus istirahat. Kan tadi habis mimisan. Ku bawa Sila ke kamarnya. Apa yang terjadi dengan keluarga ini? Kenapa Sila ketakutan sama ibunya? Ratih, duduklah, pintanya. Ini buat kamu sebagai mahar karena kita akan menikah, ucapnya setelah menyerahkan kalung itu. Mas, apa maksudmu? Saya sudah bersuami, Mas. Aku akan meminta supaya suamimu menceraikan kamu nanti kita menikah. Aku begitu kaget. Mas, kenapa mau nikahi aku? Aku akan bahagiain kamu sepenuh hatiku. Bahkan jika seandainya kamu gak mau melayaniku, aku gak akan maksa. Kamu harus pisah sama lelaki brengsek itu. Mas, sebenarnya apa yang terjadi? Sampai saat ini saya belum paham. Aku yang sudah bikin hidupmu hancur. Aku yang sudah bikin kamu menderita dan sudah merusak masa depan kamu. Apa maksudnya, Mas? Saya belum paham. Sila terbangun dari tidur. Rendra masuk menemui anaknya. Ratih, sekarang kamu istirahat aja biar Sila bersamaku. Ratih, saudara sepupu, ngasih ini sama kamu. Katanya ini buat kamu. Tiba-tiba ku teringat ucapan Rima saat sahabatku itu memberikan sweater bagus yang katanya dari saudara sepupunya. Kamu jangan sok suci, kenyataannya kamu sudah gak perawan. Kamu pasti sering kan kayak gitu. Gak apa-apa kan lakuin itu sama aku. Anggap aja ini bukti terima kasih kamu. Karena kedua orang tuaku sudah baik sama kamu. Kali ini ku teringat ucapan Edi. Setelah peristiwa Edi menodaiku, aku begitu trauma dan takut. Anak-anak paman begitu baik terhadapku, termasuk anaknya yang lelaki. Dia menganggapku sebagai saudara kandung dan selalu membantuku dalam hal apapun. Anak paman itu bernama Irfan. Dia lebih tua dariku, 3 tahun dan bekerja sebagai karyawan pabrik besi. Irfan kadang memberiku uang setelah gajian dan benar-benar sikapnya menghormati seorang wanita. Tidak seperti Edi. Suatu ketika Irfan datang ke warung sembako ayahnya. Saat itu aku tengah membantu ayahnya berjualan. Ratih, ada yang suka sama kamu? Ucap Irfan. Tuh, orang yang suka sama kamu, dia namanya Jepri. Dia orangnya baik, cuma sedikit ngaco aja otaknya. Itulah pertama kali aku berkenalan dengan Jepri. Dan akhirnya ia melamarku setelah beberapa kali mengajakku pacaran, tapi selalu kutolak. Kami menikah dan Jepri mengajakku pindah untuk tinggal bersamanya. Sikap Jepri yang sudah menjadi suamiku itu berubah setelah kami seminggu menjalani rumah tangga. Ia menjadi cuek. 3 bulan kami menjalani rumah tangga, suamiku diputus kontrak. Aku berusaha sabar. Mas Jepri malah semakin berubah dan menjadi cuek dan kasar terhadapku. Untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, aku mencoba berjualan. Setelah menjadi pengangguran, Mas Jepri kadang bekerja di proyek yang tidak menentu pekerjaannya. Saat kami melakukan hubungan, tiba-tiba suamiku bertanya, siapa lelaki pertama yang pernah melakukan perbuatan itu denganku. Saat itu aku hanya terdiam dan Mas Jepri semakin cuek. Aku terus bersabar. Mama, mana papa? Berangkat kerja sayang. Jawabnya, aku mengasuh Sila bersama seorang baby sister.
Yang hari itu baru ku tahu kalau ia sudah bekerja selama sebulan, tapi seminggu cuti. Mbak ini istri barunya Pak Rendra ya? Tanya babysitter yang memperkenalkan diri. Selama kerja di sini, gimana sikap Pak Rendra? Dia mah baik, ramah, kadang kocak, tapi kasihan waktu istri barunya selingkuh sama adiknya sendiri. Udah mah, istri sebelumnya meninggal karena ngelahirin Sila. Aku menceritakan kejadian saat pagi di mana seorang wanita cantik datang. Itu pasti istri keduanya, itu yang selingkuh sama adiknya Pak Rendra. Bukan adiknya Asih, tapi adik sepupunya. Waktu Pak Rendra di Singapura, istrinya malah main gila sama saudara sepupu Pak Rendra. Setiap saya ngasuh Sila, istrinya itu selalu pergi sama Mas Niko, sepupu Pak Rendra. Ternyata mereka berselingkuh. Akhirnya ketahuan, tanyaku. Ketahuan waktu Pak Rendra secara mendadak pulang dari Singapura. Malah dia nemu istrinya lagi gituan di kamar sama Niko. Malam-malam geger sampai tetangga pada tahu Niko dihajar babak belur. Dihajar sampai warga juga, sama warga juga, jawab Mina. Akhirnya aku tahu cerita tentang Rendra. Tapi masih bingung kenapa Rendra membeliku dan ingin menjadikanku sebagai istrinya. Pikiranku melayang mengingat kejadian di rumah Rima saat aku kelas 3 SMA. Di mana saat menginap tiba-tiba aku merasa kebagian. Kewanitaanku perih, sakit dan ada setetes darah mengering. Ternyata Rima adalah saudara sepupu Rendra. Dan saat malam menginap di rumah sahabatku itu, ada sepupunya juga yang menginap, tapi aku lupa dengan wajahnya. Setelah kutemui dan ternyata itu Mas Jepri suamiku. Rati, aku datang ke sini mau jemput kamu untuk ikut denganku hari ini saja. Soalnya ibuku lagi sakit keras, dia ingin ketemu sama kamu. Siapa mereka, Mas? Saat aku ikut dengannya ternyata ia datang dengan 2 lelaki menggunakan mobil. Rati, hari ini kamu ikut sama mereka ke hotel. Mereka mau bayar dengan harga tinggi asal kamu puasin mereka. Aku begitu kaget dan terkejut. Ternyata Mas Jepri hendak menjualku agar melayani 2 orang lelaki sekaligus. Teganya kamu, Mas. Masa istri sendiri mau kamu jual buat puasin lelaki lain? Mereka sudah bayar, sekarang kamu ikut mereka. Puasin mereka, nanti kita bagi 2 uangnya. Aku berusaha menolak dan hendak melarikan diri, tapi Mas Jepri terus memaksa dan melakukan kekerasan. Ini salah kamu, kenapa kamu gak bisa jaga kesucian sebelum kamu nikah sama aku? Sekarang ikuti semuanya, kita akan dapat uang besar dan aku akan mengembalikan uang dari Rendra, supaya kamu bisa lepas dari dia. Aku berteriak minta tolong dan berusaha kabur, tapi Mas Jepri semakin emosi dan menamparku. Diam Rati, sekarang kamu ikuti perintahku. Tangis tak bisa kubendung lagi dan merasa sesuatu yang menakutkan akan terjadi. Mulai saat ini aku gak mau jadi istrimu lagi, dasar lelaki bejat. Diam kamu, turuti semua perintahku. Kedua lelaki itu membawaku ke sebuah kamar lalu menguncinya dari luar. Terdengar suara Mas Jepri tengah berbicara. Ternyata Mas Jepri menjualku bukan untuk kedua lelaki itu, tapi untuk seseorang yang disebut bos besar. Itu yang kupahami. Siapa bos besar itu? Doa terus kulantunkan dan memohon pertolongan. Aku terngiang ucapan Rendra jika suamiku seorang yang bejat dan brengsek. Itu wanitanya, bos. Kami sudah membawanya ke sini. Ia melemparkan senyumnya saat melihatku tengah menangis. Kenapa menangis, Mbak? Apa yang akan kamu lakukan terhadapku? Maaf, tadi anak buahku berbuat kasar karena kalau enggak kayak gitu pasti Mbak kabur. Sebenarnya kamu mau apa? Puaskan saya saat ini dan saya jamin Mbak akan baik-baik saja lalu kerja sama saya. Aku begitu terkejut mendengarnya. Andai tidak ingat dosa Sina dan menuruti nafsuku, pasti sudah kuterima tawarannya dan kupuaskan hasratnya. Tapi aku bukan wanita seperti itu. Meski sudah lama Mas Jepri tak memberikan nafkah batin untukku. Aku gak mau. Nikmati saja karena aku sudah membelimu dari Jepri. Pria itu mendekat. Ia dengan lembut membelaiku. Ikuti saja, aku gak akan melukaimu. Hanya butuh pelayanan dari kamu. Terus kuucapkan istighfar dalam hati saat hasratku mulai terpancing karena perbuatannya. Apalagi ia sudah sampai di bagian sensitifku. Saat ia dengan paksa hendak membuka, tiba-tiba terdengar suara tembakan sehingga membuatku kaget. Pria tampan yang hendak memuaskan hasratnya denganku itu kemudian berdiri lalu mengambil senjata api. Dengan kasar ia membawaku keluar kamar sambil menodongkan pistol. Saat aku berada keluar kamar dengan todongan, ternyata Rendra masuk ke rumah itu dengan beberapa temannya. Lepaskan dia. Terus kuucapkan doa dengan perasaan panik. Lepaskan dia atau kamu akan mendekam di penjara.
Selama ini aku diam dengan aksimu, tapi kali ini sudah keterlaluan. Dari perdebatan antara Rendra, akhirnya aku tahu lelaki yang tadi hendak menodaiku ternyata bernama Erik. Ia seorang mucikari terkenal, sekaligus bandar narkoboy. Ternyata Erik hendak menjadikanku sebagai wanita malam. Suara tembakan kembali terdengar. Hingga Erik tersungkur di lantai. Rendra segera menghampiriku, tapi tiba-tiba Erik menembaknya. Kedua teman Rendra segera membekuk Erik untuk membawanya ke polisi. Kedua lelaki yang membawaku bersama Mas Jepri ternyata sudah berhasil dilumpuhkan. Polisi datang dan menangkap semua bajingan itu. Rendra dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Suamimu sudah kurang ajar, dia mengkhianati kesepakatan denganku dan malah menjualmu pada mucikari seperti Erik. Nasibmu akan lebih buruk andai aku tidak segera datang. Berkali-kali kuucapkan terima kasih atas pertolongan Rendra. Kuceritakan semua kejadian itu pada Rendra. Aku mendapat laporan dari salah satu tetangga kita, kalau kamu diculik. Kemudian aku mencarimu, dan atas petunjuk dari Allah akhirnya kutemukan rumah di mana kamu disekap. Terang Rendra. Segera kupeluk gadis kecil itu agar tak menangis, dan Rendra terlihat begitu senang. Sila memintaku agar menemaninya untuk tidur siang. Ratih, aku mau bicara. Apa Rima pernah cerita tentangku? Aku hanya menggeleng. Maafkan aku karena aku dulu berbuat kurang ajar sama kamu. Aku hanya diam. Tiba-tiba peristiwa aneh saat menginap di rumah Rima itu kembali terbayang. Apa Mas Rendra sudah menodai saya waktu saya menginap di rumah Rima? Rendra terdiam. Apa benar saat itu aku dinodai saat tertidur setelah minum jus yang diberikan Rima? Saat Edi menodaiku pun, dia malah mengatakan jika aku sudah tidak perawan dan menganggapku wanita rusak. Ternyata dia saudara sepupu Rima yang tak ingat wajahnya itu. Maafkan aku Ratih. Jawab sekarang, apa benar Mas Rendra menodai saya saat menginap di rumah Rima? Lelaki bernama Rendra Wiguna, seorang direktur utama perusahaan besar itu mengangguk pelan. Akhirnya terjawab sudah semua keanehan yang kualami. Dan ternyata Rima mengetahui semuanya. Saat itu, aku hanya seorang pemuda badung dan brengsek akibat pergaulan. Aku hilap saat tak sengaja melihatmu sedang berganti pakaian di kamar Rima. Saat istriku meninggal setelah melahirkan Sila, aku kembali teringat pada perbuatan jahatku itu, tapi aku tidak tahu keberadaanmu. Saat aku ingin minta maaf lalu beberapa tahun kemudian, ku dengar kabar kalau kamu mau menikah. Aku pun menikah lagi dengan wanita yang kusangka baik, tapi ternyata dia hanya menginginkan kemewahan dan uang. Dia juga berselingkuh dengan saudara sepupuku dan tidak pernah merawat Sila, padahal Sila butuh kasih sayang seorang ibu. Wanita tadi pagi, dia istrimu setelah ibunya Sila meninggal. Rendra mengangguk. Kenapa kamu tiba-tiba datang dan membeliku? Asal kamu tahu, aku selalu dihantui oleh rasa bersalah karena sudah berbuat kurang ajar sama wanita baik kayak kamu. Kata Rima, kamu orang baik, taat ibadah, dan ayahmu sudah meninggal. Setelah memergoki perselingkuhan istriku, aku merasa itu adalah karma atas semua perbuatanku sama kamu. Aku dengar juga tentang kamu, kalau kamu selalu diperlakukan kasar oleh suamimu, dan kamu berjualan kue untuk biaya sehari-hari. Aku terus memperhatikan kamu, dan mengutus seseorang untuk selalu mengawasi kamu, Ratih. Perasaanku sulit dijelaskan. Aku mau menembus semua kesalahan itu. Kamu harus bahagia dan pantas bahagia. Akhirnya aku paham kenapa dulu Rima bersikap baik dan aneh terhadapku. Sahabatku itu bahkan pernah menanyakan apakah aku sudah haid setelah 2 minggu menginap di rumahnya. Rima tahu semua perbuatan jahat Rendra dan ia khawatir jika aku hamil. Ratih, kamu udah datang bulan belum? Kalau melihat telat datang bulan, kita periksa saja ke dokter. Ternyata Rima mengetahui semuanya, tapi kenapa dia tidak pernah memberitahuku, Mas? Rima tahu semuanya karena dia memergokiku saat melakukan perbuatan itu. Dia marah dan mengancam akan memberitahu pada kedua orang tuaku. Tapi akhirnya Rima hanya diam, karena dia khawatir keluarga kamu gak terima. Terus membawaku ke penjara atas kasus pemerkosaan, dan pasti Rima juga ikut terseret. Makanya dia memilih diam. Aku juga berjanji akan bertanggung jawab kalau sampai kamu hamil. Aku menangis mendengarnya dan tak tahu harus berbuat apa. Meski Rendra baik terhadapku, tapi mendengar pengakuannya membuat hatiku sedikit sakit dan sedih. Kejadian aneh beberapa tahun yang lalu saat bangun tidur dan terasa perih pada bagian kewanitaanku, serta ada bercak darah, ternyata itu perbuatan Rendra.
Aku kira Edi yang sudah merenggut kesucianku. Tangisan tak bisa kucegah lagi karena teringat semua kepahitan hidup yang kualami. Jangan nangis, Ratih. Kamu harus bahagia dan aku siap bahagiain kamu. Sekarang terserah kamu, mau kayak gimana sekalipun kamu membenciku pun aku terima. Aku terus menangis. Mama, jangan tinggalin Sila. Ratih, menikahlah denganku, lalu kita sama-sama urus Sila. Dia nyaman sama kamu dan aku sayang sama kamu, Ratih. Aku janji akan bahagiain kamu sama Sila. Bisik Rendra sambil merangkulku dengan Sila. Aku begitu bingung dengan ucapannya itu, apalagi setelah mengetahui jika Rendra adalah lelaki yang sudah menodaiku. Apa yang harus kulakukan setelah ini, ya Allah? Aku terdiam mendengar ucapan Rendra. Aku benar-benar sayang sama kamu, Ratih. Mama, Sila lapar. Tiba-tiba Sila merengek. Aku akan selalu menunggu jawaban dari kamu. Sekarang ajak Sila makan. Dia butuh perhatian dan kasih sayang kamu. Ku ajak Sila ke dapur lalu kusuapi gadis kecil itu. Mama, jangan pergi lagi ya. Setelah menyuapi Sila, ku ajak ia main di taman. Sila menganggap kalau aku ibunya dan ia terus berada di dekatku seolah tak ingin jauh lagi. Rendra menemui kami dengan membawa susu dalam dot untuk Sila. Papa, Sila gak mau pisah lagi sama Mama. Sila sayang sama Mama, ucap anak itu pada ayahnya. Kamu dengar, Ratih, anakku membutuhkan kasih sayang kamu. Dan aku percaya kalau kamu wanita baik yang bisa memberikan kasih sayang pada Sila, ujar Rendra. Tak terasa air mataku menetes mendengarnya dan saat menatap wajah polos Sila, gadis itu meminta digendong olehku. Setelah membawa Sila ke kamarnya lalu aku duduk sendiri di teras. Assalamualaikum Mbak cantik, aku begitu terkejut. Masih ingat dengan saya? Rio? Pak Rio? Ya ampun, masa panggil saya dengan panggilan Pak? Kulemparkan senyuman. Lama-lama aku jatuh cinta nih. Permisi dulu mau ketemu Big Boss. Woi, bujang lapuk. Lo lama amat sih disuruh datangnya. Mereka terdengar berbicara serius sesekali bercanda. Ternyata Rendra sosok yang humoris. Kalau lu gagal di tender ini, lo gue pindahin ke luar kota. Siap bos, kalau gagal siap dikirim ke pedalaman. Atas inisiatifku sendiri ku buat teh hangat untuk mereka dan Rio begitu terkejut saat melihatku membawa 2 gelas teh hangat. Jangan kaget, istriku sekarang berbeda dengan si brengsek yang selingkuh. Duduk Ratih, tita Rendra. Coba kamu ceritakan kejadian saat kamu diculik oleh anak buahnya Erik. Biar Rio yang cari pengacara. Ku ceritakan semuanya. Mantan suamimu juga harus mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya, tegas Rio. Akan saya urus sekarang juga, Pak. Jangan khawatir, permisi dulu, ucap Rio. Istirahat Ratih, nanti kamu urus Sila lagi. Ini buatmu, pinnya sudah ada di situ. Apa ini mas? Buat kebutuhan sehari-hari kamu. Kenapa nggak kamu sama Sila? Pegang saja kalau kurang tinggal bilang. Suamimu juga sudah mengembalikan uang yang kuberikan. Dia transfer. Tapi aku minta kamu jangan kembali sama dia. Hidupmu akan menderita kalau barung lelaki brengsek itu. Aku hanya diam. Sila masih tertidur di kamar. Aku berpikir sejenak mengingat semua nasib yang kualami. Meski pengusaha kaya itu ingin menebus semua kesalahannya, tapi hatiku masih ragu. Apakah dia benar-benar mencintaiku dengan tulus atau hanya sekedar kasihan? Saat Rendra kembali tak ada obrolan lagi antara kami karena aku fokus merawat Sila. Saat malam, Sila sudah tertidur dan Rendra pergi bersama Rio. Ternyata ada 3 pesan masuk yang belum sempat kubaca. Ternyata itu dari Firman, bos sekaligus pemilik rumah makan lesehan yang lumayan ramai. Mbak, kok saya nggak lihat Mbak jualan lagi? Kemarin saya mau ajak Mbak untuk bantuin karyawanku masak. Kami dapat pesanan makanan untuk acara. Ku baca pesan dari Firman. Aku mengenal Firman karena ia adik kelasku saat SMA. Dan setelah ia menjadi pengusaha kuliner, Firman tidak melupakanku. Kalau bisa malam ini bantuin saya siapin pesanan untuk acara besok. Karena pagi-pagi harus sudah siap. Kami masaknya malam. Kembali ku baca pesannya. Boleh saya kerja di warung itu? Saya butuh kerjaan, balasku. Boleh, kebetulan saya butuh orang yang bisa masak. Tapi Mbak harus izin dulu sama suami. Saya udah pisah sama suami. Oke Mbak, kalau bisa malam ini ditunggu di warung lesehan, rencananya mau begadang. Masak buat besok. Setelah memantapkan hati, akhirnya segera aku berkemas, lalu pergi dari rumah itu, meski aku tak tega meninggalkan Sila. Setelah sembunyikan keluar dari rumah itu,
Akhirnya ada seorang ojek yang siap mengantarkanku ke warung lesehan. Sesampainya di warung, Firman menyambutku dengan ramah dan membantuku mengangkat tas besar berisi baju gantiku. Aku bercerita kalau aku sehabis pisah dengan Mas Jepri dan Firman sepertinya kasihan terhadapku. Mbak kerja di sini, jangan khawatir. Tempat tinggal nanti saya siapkan kontrakan. Makasih ya, Man. Anggap saja ini balas budi saya, karena Mbak Rati dulu selalu ngebela saya waktu saya dibully oleh para murid satu sekolah. Aku tak menyangka, ternyata seorang murid yang dulu sering mengalami bully bisa sukses menjalankan bisnisnya di dunia kuliner. Malam itu aku bersama Firman dan para anak buahnya benar-benar sibuk memasak dengan jumlah banyak. 10.000 pesanan kotak nasi sudah siap saat pagi. Lalu beberapa orang mengambilnya dengan mobil dan Firman terlihat senang. Ini belum seberapa, nanti ada lagi pesanan untuk acara lain. Udah, kita istirahat dulu. Lelaki bertubuh tinggi itu menghampiriku. Mbak, saya antar ke kontrakan, saya jamin aman. Aku menurutinya lalu sampai di kontrakan sederhana dengan diantar Firman dengan mobilnya. Ini kontrakan punya ayahku, pakai saja, saya mau pulang dulu, mau dipijat, badan saya sakit. Pamitnya, kenapa nggak dari dulu sih? Dia ngajak aku kerja, gumamku saat membaringkan tubuh. Saat membuka tas, aku kaget. Karena ponsel dan kartu ATM pemberian Rendra terbawa olehku, nanti akan kukembalikan. Aku teringat pada Sila, khawatir anak itu sedih dengan kepergianku. Ku pejamkan mata lalu tertidur. Aku begitu hafal suara seorang lelaki yang tengah bersama seorang wanita di kontrakan sebelah. Ternyata mereka sedang bercinta. Suara lelaki itu begitu hafal karena mirip dengan suara Mas Jepri. Dan memang ia menyukai saat siang atau sore ketika aku masih menjadi istrinya. Segini cukup kan? Kamu pinter juga, terdengar suara Mas Jepri. Iya, makasih ya Om, nanti datang lagi. Saat mereka keluar kontrakan, ku intip lewat kaca kontrakan. Ia terlihat puas, kebencianku bertambah besar kepadanya, karena aku tahu selama ini ia tidak menyentuhku, sudah hampir 2 bulan, karena ia suka jajan di luar. Aku pun tahu ternyata selama ini gajinya dari kerja di proyek hanya untuk kepuasan sendiri. Dan Mas Jepri juga pasti dapat uang banyak dari Erik setelah ia menjualku kemarin. Melihat kejelekan Mas Jepri, aku tidak lagi ingin bertemu dengannya. Mbak, pasti baru ngontrak ya? Gadis itu berbasa-basi. Kulemparkan senyuman. Mbak kerja apa, masih kuliah? Kerja di warung lesehan Firman. Oh, Bang Firman yang ganteng tapi jutek itu. Kami mengobrol dan Riri sama sekali tidak bercerita kehidupannya sebagai seorang gadis. Ia hanya bercerita tentang kuliahnya. Saat kami mengobrol sambil makan siang bersama, tiba-tiba datang seorang lelaki yang sepertinya ingin memuaskan. Bayar sesuai tarif ya, ucap Riri. Setelah menyelesaikan makan siangku dengan Riri, segera aku pamit. Jangan kasar-kasar dong. Sakit? Iya, kalau pelan-pelan. Bisa kan? Balas lelaki itu. Aku berusaha membuang pikiran kacau. Ku tarik nafas dalam-dalam dan ku ucapkan istighfar setelah kembali masuk ke kontrakan. Baru juga kenal, tapi si Riri malah nyuruh orang buat ngajak mesum di hotel. Ketukan pintu kembali terdengar sehingga membuatku begitu kaget. Saat ku buka pintu dengan hati-hati, aku begitu terkejut. Rati, kenapa kamu ada di sini? Aku seharian nyari kamu, ternyata kamu di sini. Saat aku hendak kembali menutup pintu, tiba-tiba ia mencegahnya dan 2 orang datang termasuk lelaki yang tadi mengajakku ke hotel. Aku begitu panik dan takut karena yang datang adalah Mas Jepri. Sepertinya ia kembali ingin menjualku. Mas Jepri ternyata seharian mencariku setelah ia tahu kalau aku kabur dari rumah Rendra. Ikut sama aku, sekarang juga. Ikut sekarang, paksa Mas Jepri. Dengan kasar aku dipaksa ikut dengannya dan diseret. Saat aku berteriak, ia langsung membekapku. Saat aku dipaksa masuk ke dalam mobil, tiba-tiba aku dengar suara motor dan ternyata itu Firman. Tolong, diam, bentak Mas Jepri. Secara tak terduga, Firman menabrakkan motornya pada salah satu pria yang bersama Mas Jepri. Lalu ia segera turun, tapi saat berjalan menghampiriku, ia dikeroyok. Lelaki bos warung makan lesehan itu kalah hingga terjatuh dan aku berteriak. Saat Mas Jepri kembali hendak menghajarnya yang terkapar di tanah, tiba-tiba ku dengar suara tembakan. Ternyata itu tembakan pistol dari Firman yang mengenai kaki lelaki yang masih menjadi suamiku. Firman kembali berdiri. Suamiku dan temannya merintih kesakitan. Lu mau kepala lu bolong? Bentak Firman. Mbak Rati ikut sama saya sebelum orang-orang berkumpul ke sini karena mendengar suara tembakan.
Aku menurutinya lalu naik ke motor lelaki itu. Ternyata Firman membawaku ke sebuah rumah mewah berlantai 2. Kemudian seorang wanita dewasa membukakan pintu. "Masuk mbak, kita aman di sini, dia bibiku." Kami masuk ke rumah itu dan wanita dewasa yang menyambut kami adalah bibinya Firman bernama Ningsih. Setelah masuk ke rumah itu, Firman menyuguhkan air putih. Sambil menangis, kuceritakan semuanya pada Firman dari mulai aku dijual pada Rendra, sampai kabur dari rumah pengusaha kaya itu. Firman kaget dan kasihan terhadapku. "Aku kenal sama Pak Rendra, dia juga salah satu langganan warungku. Kalau kamu gak mau kembali ke rumah dia, nanti aku akan jagain kamu." Kami terdiam beberapa saat dan Firman menatapku dengan tatapan heran. Tiba-tiba Firman malah menasehati agar aku kembali pada Pak Rendra, karena ia yakin Rendra orang baik dan bisa menjagaku. "Apa si Aryani kemarin banyak tamunya?" Kuanggukan kepala. Sebenarnya saya nggak mempermasalahkan profesinya, tapi dia malah menjadi wanita simpanan ayahku. Dia juga pernah fitnah saya kalau saya katanya suka booking dia, malah ayahku percaya. Ia pun bercerita kalau Riri pernah menjebaknya dengan memberikan minuman. Firman melakukan perbuatan dosa dengannya karena Riri selalu gagal setiap merayu Firman. Si Riri itu lagi nyari partner buat dijadiin gila sama dia. Dia itu ada kelainan. Aku begitu kaget. Iya, cewek yang suka pamer aurat juga. Dia juga pernah dipakai rame-rame. Firman berbicara semakin akrab dan memakai bahasa gaul. Parah berarti dia. Firman terus berbicara membahas dunia wanita itu. Lelaki yang pemilik rumah makan lesehan itu sepertinya hafal dengan dunia kacau. Bahkan katanya ada seorang istri yang mencari kepuasan dengan berondong tanpa sepengetahuan suami. Aku bergidik ngeri mendengarnya. Salah satu temanku ada yang istrinya berprofesi sebagai wanita penghibur tanpa sepengetahuan suami. Ngelakuin itu demi uang. "Man, kamu udah nikah belum?" tanyaku. "Gagal nikah karena calon istriku malah milih yang lebih kaya. Calon istriku malah milih nikah sama ayahku jadi istri muda." Aku tertawa dan Firman sepertinya salah tingkah. "Aku pulang dulu," pamitnya. Aku bingung karena berada di rumah seseorang yang tak aku kenal. "Kamu istirahat di sini, kamarnya di sana. Bibiku setuju kamu nginap di sini. Kalau bibi kamu nanya, aku siapa, kamu gimana? Jawab aja, kamu calon istriku." Ku ucap beberapa kali kata terima kasih, tapi pemuda itu hanya melemparkan senyum dan pergi. Pikiranku kacau mengingat semua ucapan Firman. Pemilik rumah kembali pulang. Ia pulang bersama 2 lelaki muda, bahkan remaja. Ku hampiri mereka dan bersikap sopan. "Tante, apa kita malam ini main sama Mbak cantik ini juga?" tanya salah seorang berondong itu pada Tante Ningsih, bibinya Firman. "Kalau dia mau oke-oke aja," jawab Tante Ningsih. "Ayo Mbak cantik, kita party sampai pagi. Saya bisa puasin Mbak sampai banjir," ajak remaja itu. Aku begitu terkejut dan menarik nafas dalam-dalam. "Kamu siapanya Firman?" tanya Tante Ningsih. "Saya calon istrinya." "Kamu istirahat aja ke kamar. Kamu pasti wanita baik-baik, jangan ganggu kami. Kami mau pesta keringat," titah wanita cantik itu. Keesokan harinya, aku kembali ke lesehan membantu Firman. Saat kami bekerja, aku membantu para pekerja lain untuk menyiapkan pesanan setelah memasak. Tiba-tiba aku dengar suara berteriak memanggilku. "Mama Ratih, Mama," sahut seorang anak kecil. "Mama, jangan tinggalin Sila. Mama, jangan pergi lagi," rengek anak kecil itu. Aku begitu takut dan gelagapan saat melihat Rendra berjalan ke arahku. Meski ia memasang wajah bersahabat dan tidak menunjukkan raut wajah marah terhadapku yang kabur dari rumahnya. Sila terus memelukku sambil menangis dan Rendra hanya diam saat sampai di depanku. Ku elus rambut dan wajah Sila yang menangis dalam pelukanku. Ia terus merengek memintaku agar kembali ke rumahnya. "Maafin saya, Mas." Lelaki itu hanya diam. "Mama, kita pulang yuk. Sila mau makan bubur." Hatiku begitu kasihan pada Sila. Firman ternyata memperhatikan tapi ia terus diam. "Ratih, kita makan sama-sama, temani Sila. Saya tahu kalau kamu benci saya, tapi tolong jangan benci anak saya. Dia butuh kasih sayang seorang ibu." "Tapi saya harus kerja, Mas. Nanti saya dimarahin bos saya." "Biar saya yang ngomong sama bos kamu. Si Firman gak akan macam-macam sama saya." Tiba-tiba pengusaha kaya itu menyuruh salah satu pekerja untuk memanggil Firman. "Firman udah ngisinin kamu untuk makan bareng saya dan Sila." Iya, gak apa-apa, santai aja," tambah Firman. Kami makan bersama dan Sila memintaku untuk menyuapinya.
Sila benar-benar menganggapku sebagai ibunya, dan ia benar-benar bersikap seperti seorang anak terhadap ibunya. Kamu kenal di mana sama Firman? Dia adik kelas saya, Mas. Apa? Serius? Kuanggukkan kepala, lalu Rendra duduk mendekat dengan memasang wajah serius dan menatapku dengan tatapan tajam. Apa kamu tinggal di rumah dia? Enggak, Mas, saya tinggal di kontrakan. Tapi dia yang nyariin kontrakan buat saya. Kamu tahu nggak dia siapa? Kamu nggak diapa-apain kan sama dia? Dia nggak macam-macam kan? Rendra terus melontarkan pertanyaan. Dia baik sama saya, Mas. Kebetulan dulu kami akrab saat sekolah. Kamu nggak tahu dia siapa sebenarnya. Saya taunya dia orang baik. Dia pengusaha kuliner. Dia mucikari dan mafia narkoboy. Saya khawatir kamu akan berbahaya kalau dekat sama dia. Tinggallah di rumahku, saya nggak akan minta kamu nikah sama saya lagi. Kaget dan tidak percaya saat mendengar ucapannya, karena ternyata Firman seorang mucikari dan mafia. Wajar ia punya pistol sampai menembak Mas Jepri saat berantem dengannya. Mbak, saya sekarang lagi berusaha untuk memperbaiki diri dan ingin lepas dari dunia hitam. Ada peristiwa yang membuat saya sadar saat ketemu sama Ustazah. Dia banyak ngasih ilmu, kami berteman, tapi masih dalam batasan. Tiba-tiba terngiang ucapan Firman. Rendra pulang dan Sila terus menangis saat kami berpisah. Anak itu terus merengek agar aku kembali ke rumahnya. Pak Rendra ngomongin apa aja tentang saya, Mbak. Pasti dia bilang hal jelek tentang saya. Kami pernah terlibat perselisihan saat istri keduanya memintaku untuk dicarikan berondong. Akhirnya ketahuan sama dia dan Pak Rendra marah. Aku kaget mendengarnya dan tidak menyangka ternyata Firman yang kukenal baik adalah seorang agen. Itu dulu, sekarang saya tobat. Alhamdulillah kalau gitu. Mbak, mending sama Pak Rendra aja. Dia kayaknya tulus sayang sama Mbak. Aku hanya terdiam. Istirahat dulu ya kan, ucapku. Santai aja. Tiba-tiba Firman bersandar di pundakku dengan manja. Boleh ya Mbak kayak gini? Aku begitu kaget dan sedikit risih. Saya itu dulu punya kakak seorang perempuan. Dia kakakku tapi beda ibu. Ayah-ayahku dan mantan istrinya. Kami akrab dan selalu main bersama. Dia juga baik. Tanpa sadar kulus rambut dan wajahnya. Sejak saat itu saya jadi anak murung, kurang semangat, terus minder. Saya juga kurang bisa bergaul. Aku sedikit tertawa dan ingat saat pertama bertemu dengannya. Wajahnya yang polos dan manis membuatku tertarik menjadikannya sebagai teman. Ternyata Rendra datang bersama Sila yang sedang menangis dalam pangkuan ayahnya. Sila terus menangis dan memaksa ingin menghampiriku. Mau sama mama, gak mau pulang, Sila berteriak sambil melihatku. Ratih, saya mohon malam ini saja, ikut bersama kami. Sila terus menangis, dia gak mau pisah sama kamu. Saya mohon malam ini saja agar anakku berhenti menangis. Ikut saja Mbak, kasihan anak itu. Saya pernah pisah sama orang yang saya sayangi saat kecil. Sedih sampai sekarang masih terasa sedih, bisik Firman. Mama, Sila pengen sama mama aja. Tak tega melihatnya seperti itu. Kuhampiri mereka dengan setengah berlari. Mama, teriak anak itu saat kuraih dari pangkuan Rendra. Mama, kita pulang ya. Sila mau tidur sama mama. Sila gak mau pisah lagi sama mama, rengeknya dalam pangkuanku. Kupeluk dengan erat Sila karena ia terus merengek dan menangis. Iya, mama pulang sekarang. Sila jangan nangis lagi ya. Mama juga jangan pergi lagi ya. Kalau mama pergi Sila ikut. Papa juga ikut. Ayo pulang, kan Sila sudah rapiin kamar buat mama, ajaknya. Rendra menatapku seolah memohon. Om, Mama Ratih mau pulang ya. Mama Ratih gak kerja di sini lagi. Tiba-tiba Sila berbicara pada Firman. Iya, pulang aja. Sila jangan nakal ya. Kalau nakal nanti Mama Ratih pergi lagi. Atau Om ambil kalau Sila nakal, balas Firman. Sila gak nakal kok Om. Jangan ambil Mama Ratih dong. Kan Sila sedih kalau Mama Ratih pergi. Janji sama Om kalau Sila gak akan nakal dan gak akan bikin Mama Ratih nangis. Sila juga harus jagain Mama Ratih biar gak diambil sama Om lagi. Sila juga harus rajin belajar dan harus rajin salat. Nanti Sila harus jadi dokter biar bisa ngobatin Mama dan Papa kalau sakit, ucap Firman sambil menggenggam tangan gadis kecil itu. Iya Om, Sila mau rajin belajar asal sama Mama. Sila juga mau belajar salat asal diajarin sama Mama Ratih. Sila mau jadi polisi agar bisa jagain Mama Ratih biar gak diambil sama Om, balas Sila. Firman tertawa ngakak. Sila sama Om dulu, kan Mama Ratih mau ngobrol dulu sama Papa, rayu Firman. Ratih, Rendra menghampiriku. Sekarang kita pulang, ikut sama saya.
Saya bisa bayar kamu dengan mahal. Anggap aja kamu pengasuh Sila kalau kamu gak mau nikah sama saya. Maafin saya mas kalau saya salah. Udah saya tahu, kamu pasti masih marah dan benci sama saya atas perbuatan saya di masa lalu. Tapi ingat Rati, itu saya yang dulu. Sekarang saya sudah berubah. Ayo kita pulang. Om wangi banget sih, kok wanginya sama sih sama wangi Mama Rati? Tiba-tiba Sila berbicara dengan polos dan Firman hanya tertawa. Om ini adiknya Mama Rati, adik angkat. Aku kembali mengambil gadis kecil itu. Pamit pada Firman dan masuk ke mobil. Rendra beberapa saat mengobrol dengan Firman kemudian sebelum ia masuk ke mobil. Pak, jaga Mbak Ratih, kalau sampai dia celaka saya pastikan nyawa dan perusahaan Pak Rendra akan celaka, ucap Firman dengan serius. Oh, mantan mafia sekaligus mantan penjahat kelas kakak plus mantan mucikari mulai mengancam. Oke, saya akan jaga Ratih. Saya anggap ini sebagai penebusan dosa kamu atas kebusukan yang kamu lakukan dengan mantan istriku yang binal itu, balas Rendra. Firman melemparkan senyuman aneh, dan sepertinya ada sesuatu antara Firman dan Rendra yang belum kutahui.